Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasriqu su'a illa Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Mukram wal-Muhtaram, para habaib wal khusus Habib Riyad. Al-Mukram wal-Muhtaram, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang kami hormati, yang kami takdimi, para pengurus jajaran Dewan Takmir Masjid Ukhuwah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, para bapak, para ibu yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para anda semua yang tak terlupa pula bagian seksi syiar dakwah Mas Dede yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang mengikuti kajian di malam Ahad yang sama-sama kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena di tengah guyuran hujan rahmat yang Allah turunkan pada malam hari ini, kita tetap diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah terbesar, sebagaimana Nabi sudah menyampaikan kepada kita semua tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Kehadiran anda semua, duduknya anda semua di masjid yang penuh berkah, berdiam diri anda, kita semua di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka tolabul ilm, mencari ilmu, maka kita diberikan oleh Allah pahala-pahala yang melebihi daripada pahala yang dilakukan oleh ahli ibadah. Dan seandainya kita melakukannya pun tidak akan mampu menyamai hal tersebut, dan kita akan tidak kuat untuk bisa melaksanakan dengan sempurna. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Belajar ilmu sesaat, maka pahalanya sebanding atau setara, bahkan ada yang mengatakan melebihi daripada kita melaksanakan ibadah sholat sunat 1000 rakaat. Bayangkan berapa pahalanya seandainya kita mampu melaksanakannya. Berapa jam yang kita habiskan waktu untuk bisa melaksanakan sholat sunnah yang 1000 rakaat. Namun ternyata duduknya kita di sini, berdiamnya kita di sini dalam rangka mencari ilmu, maka itulah Allah memberikan pahala yang sebanding, seakan-akan kita melaksanakan ibadah 1000 rakaat.
Alhamdulillah. Terus kemudian Nabi juga mengatakan pahalanya juga selain sama dengan kita melaksanakan ibadah 1000 rakaat, kita juga akan diberikan pahala lain, yaitu sebanding dengan kita berziarah atau menjenguk 1000 orang sakit. Kita menjenguk orang sakit sudah besar pahalanya, satu saja. Bayangkan kalau sampai 1000. Dan seandainya kita melakukannya secara real, secara nyata, pasti tidak akan mampu, waktu kita akan banyak tersita. Namun ternyata dengan duduknya kita di sini, berdiamnya kita di sini, sesaat saja itu sudah sebanding dengan kita jenguk 1000 orang sakit pahalanya. Bahkan yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, yang ketiga kita juga setara, pahalanya sebanding dengan kita mengantar jenazah sebanyak 1000 jenazah. Satu jenazah aja udah pahalanya besar. Kalau kita datang, ikut mensolati, terus kemudian ikut mengantar ke pembaringan terakhir hingga dikebumikan, itu sudah kita dapat 2 kirot. Seakan-akan kita bersedekah sebanyak 2 gunung Uhud. Besarnya sedekah yang kita berikan, pahalanya bagaimana kalau 1000? Tapi ternyata pahala itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan hanya dengan sesaat duduk saja dalam rangka untuk tolabul ilm, mencari ilmu. Bahkan di riwayat yang lain disampaikan, berjalannya kita semua menuju majelis ilmu, menuju tempat mencari ilmu, maka kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan melakukan jihad fi sabilillah, sama dengan kita berperang di sisi Allah Subhanahu wa taala, berperang untuk membela agama Allah. Seandainya, ya naudzubillah, semoga ini tidak terjadi, tetap kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur. Seandainya ada orang niat dari rumahnya untuk mencari ilmu, jalan dia atau naik kendaraan lah, kemudian di tengah jalan ada kejadian yang tidak diinginkan, meninggal, maka dia tercatat sama seperti orang syahid, sama dengan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Orang syahid, sebagaimana sudah sering mungkin disampaikan, bahwa pahalanya orang syahid itu tentu tinggi di sisi Allah. Yang kedua pun, semua dosa yang pernah dia lakukan dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali hutang, ya, karena hutang ini urusan dia dengan manusia. Makanya kalau urusan dengan Allah, maksiat, misalkan naudzubillah ya, melihat video-video yang tidak layak, misal karena dunia kita adalah dunia HP, terus kemudian naudzubillah kalau sampai mabuk dan sebagainya, itu ada suatu dosa yang sangat besar. Tapi dosanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kalau urusan dosa dengan manusia yang lain, menyakiti, mendolimi, merampas hak miliknya yang bukan haknya, maksudnya mengambil yang bukan haknya, pada itu adalah milik orang lain, kemudian kita ambil, itu tidak bisa. Allah tidak bisa mengampuni karena ini urusan dengan manusia. Caranya bagaimana? Maka minta ampun kepada manusia itu sendiri. Ketika manusianya sudah memaafkan, maka dosanya itu hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahui bahwa urusan manusia dengan manusia Allah melepas dirinya, atau tabarru, dia menyerahkan urusannya dengan sama manusia? Dan ini terjadi pada peristiwa Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah saat itu mempunyai istri 99. Jadi istrinya Nabi Daud ada 99. Tidak taunya seketika waktu itu Nabi Daud ngelihat burung yang indah, bagus gitu ya. Entah burung apa mungkin burung kayak kasuari burung kasuari ya. Cendrawasih lah ya, dan sebagainya, indah lah. Pokoknya burung indah. Kemudian diikuti oleh Nabi Daud. Tidak taunya ketika sampai kepada satu tempat, ternyata burung tersebut bertengger.
masuk ke rumah atau berada di atas pagar. Hanya Nabi Daud saking senangnya dengan burung tersebut naik. Ketika naik nyampe di atas sudah kepegang burungnya, ternyata Nabi Daud ngelihat ke balik rumah ada perempuan yang cantiknya luar biasa. Ya, padahal Nabi Daud isinya berapa tadi? 99 ya. Itulah Nabi, tapi kita jangan bandingkan dengan Nabi. Ajaran yang lama masih boleh. Kalau sekarang nggak bisa karena ada batasnya. Kemudian Nabi Daud setelah itu turun dan nanya ke tetangga kanan kirinya, nanya, ini rumah siapa? Kok ada perempuan cantik di dalam? Kemudian apa kata tetangga kanan kirinya? Mengatakan, wahai raja, rumah itu adalah rumah istri panglimanya jenengan. Oh ya, katanya, udah kadung jatuh cinta gitu ya. Sudah terpesona dengan pandangan pertama katanya. Akhirnya panglimanya tersebut oleh Nabi Daud ditugaskan ke medan perang yang memang sepertinya harapannya kecil untuk selamat. Karena emang di zaman Nabi juga sering masih pertikaian, peperangan, berkecamuk masih sering terjadi. Bukan hanya sekarang antara India, Pakistan, antara Yaman, Israel dengan Palestina, Amerika, Ukraina, Rusia. Bukan hanya itu, dari dulu juga sering peperangan terjadi. Hanya Nabi Daud memerintahkan si panglima ke medan perang yang memang harapannya kecil untuk selamat. Tidak tahunya setelah itu betul. Apa yang terjadi? Ternyata panglimanya meninggal di peperangan tersebut. Peperangan tersebut, ya senang Nabi Daud. Kenapa? Karena istrinya sudah menjadi janda kan begitu. Sehingga nunggu masa iddahnya selesai baru dinikahi oleh Nabi Daud. Jadi Nabi Daud akhirnya istrinya berjumlah berapa tadi? 99 tambah 1 jadi 100. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Daud tidak dikehendaki oleh Allah. Allah negur dengan caranya Allah itu sendiri. Allah menurunkan 2 malaikat. Kemudian 2 malaikat ini seakan-akan punya masalah. Kemudian datang melapor ke Nabi Daud, mengatakan, wahai Daud, wahai Nabi Allah, engkau adalah seorang raja, engkau bijak. Engkau pasti akan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Saya yakin itu. Kenapa? Karena Anda seorang raja. Kata Nabi Daud, apa masalahnya? Masalahnya Daud, wahai Nabi Allah, saya ini punya 1 kambing. Sedangkan orang ini punya 99 kambing. Dan dia memaksa mengambil kambing saya yang 1 katanya. Kata Nabi Daud, loh nggak boleh, dolim itu, tamak itu. Kamu kurang tahu udah punya 99. Kok mau ngambil yang 1 ini katanya. Terus gimana? Ya salah, nggak bisa. Nggak boleh katanya, nggak boleh ngambil. 1 biarkan dulu, kasihan. Udah punya 1-1-nya katanya. Akhirnya setelah itu ya selesai, malaikat sudah pergi ya. Kemudian tidak tahunya Nabi Daud ketika dalam keadaan terdiam, Nabi Daud mikir, ini masalahnya kayak saya ya kayaknya. Apa ini saya maksudnya, yang dimaksud dengan 2 orang tersebut tadi kejadiannya mirip dengan saya katanya. Karena saya sudah punya istri 99, kok masih ngambil punya panglimanya saya 1 ini. Walaupun ngambilnya dengan cara yang baik ya. Karena bukan mengambil istrinya orang, memang sudah habis, masa iddah selesai, dinikahi setelah itu. Maka kemudian setelah itu Nabi Daud merasa bahwa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Daud pun memohon ampun kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya dan janji tidak akan mengulang. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mengatakan, Daud, dosamu itu urusanmu dengan panglimamu, bukan urusan dengan aku. Kalau aku ampuni. Tapi selama orang tersebut tidak memberikan maaf kepada engkau, maka tidak bisa katanya. Ini urusan manusia dengan manusia, berat ini. Terus bagaimana ya Allah? Ya sudah, kamu datang ke kuburan panglimamu itu, kemudian kamu minta maaf. Karena Nabi Daud, siap ya Allah, saya akan ke sana. Karena saya tahu ini adalah perbuatan dosa. Ya,
Hanya Nabi Daud berangkat menuju ke makam tersebut. Kemudian dia berdoa kepada Allah, maka dengan mukjizatnya Nabi Daud, orang tersebut dihidupkan kembali. Hidup dan mengatakan, "Wahai Panglima, bagaimana keadaanmu?" Maka dia mengatakan, "Daud, alhamdulillah enak. Hidup saya enak sekarang. Karena sebab engkau menugaskan saya ke medan perang itu, saya syahid. Kemudian Allah memberikan kenikmatan saya di alam barzah, saya mendapatkan kehidupan yang lebih enak daripada hidup di dunia," katanya. "Oh ya sudahlah, baik," katanya. "Ada apa Nabi Daud?" "Enggak, saya cuma pengen nanya kamu." "Ya wis." Saya itu masuk lagi kuburan, tertutup lagi. Kemudian Nabi Daud pulang. Setelah pulang, Allah nanya. Allah bukan tidak tahu, Allah pura-pura ngetes saja kemampuan Nabi Daud. Apa kata Allah? "Bagaimana Daud?" Kemudian disampaikan oleh Nabi Daud, "Ya Allah, sudah saya minta maaf." Dan dia mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah," kan begitu. Sebab saya memerintahkan ke medan perang, kemudian dia syahid, dan engkau berikan kenikmatan yang besar di alam barzah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mengatakan, "Daud, apakah engkau sampaikan apa kesalahanmu itu?" Nabi Daud mengatakan, "Belum ya Allah, aku cuma minta maaf." "Enggak bisa," kata Allah. "Kamu minta maaf, sekalian sampaikan kesalahanmu apa, biar dia ngerti." "Oh begitu ya Allah." "Ya sudah, hanya besoknya datang lagi." Datang ke tempat tersebut, kemudian berdoa lagi, hidup lagi mayit tersebut, dan mengatakan, "Wahai Nabi Allah, ada apa lagi engkau memerintahkan aku untuk menemui engkau?" Apa kata Nabi Daud? "Ada satu, saya lupa tidak menyampaikan kepada engkau." "Apa?" "Saya jujur, yang menyebabkan engkau meninggal sebenarnya saya sengaja," katanya. "Loh kenapa?" "Iya, karena jujur saya tertarik dengan istrinya engkau," katanya. "Loh," katanya, "karena tertarik, maka saya tugaskan engkau ke medan perang supaya engkau meninggal, dan istrimu sekarang menjadi milikku sekarang," katanya. "Udah menikah dengan aku," katanya. "Ya Allah," kata dia sedih, duduk, dia merunduk. "Kok setega itu engkau Daud," katanya. Tapi kata Nabi Daud, "Iya memang, tapi gara-gara perantara aku, kamu sekarang hidupmu enak kan dikubur." "Iya enak memang, karena syahidnya sudah," katanya. Hanya diam sejenak mengatakan, "Ya sudah Nabi Daud, ya apalagi? Wong kau sudah meninggal," katanya. "Ya sudah, saya maafkan dosamu." Selesai itu sudah, kemudian pulang lagi, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Bagaimana Daud?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, alhamdulillah sudah aku ceritakan semua, dan dia juga memaafkan kesalahanku." Apa kata Allah? "Kalau begitu, baru aku maafkan dosamu, karena kamu sudah mendapatkan maaf dari orang yang sengaja sehingga dia meninggal di medan perang," kan begitu ya. Perhatian bagi Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini sudah cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata kesalahan kepada manusia itu lebih sulit memaafkannya, permintaan maafnya, daripada kita melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat, urusan kita dengan Allah. Tidak puasa, urusan kita dengan Allah. Kita mohon maaf, terus kemudian taubat nasuha, janji tidak akan mengulangi lagi, maka selesai, Allah akan maafkan. Tapi kalau urusan kita salah dengan manusia, tidak bisa, kecuali maaf manusia tersebut yang kita dolimi itu memberikan maaf, baru selesai urusan. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya malam ini juga kita harus bersyukur kepada Allah. Di malam yang penuh rahmat ini, kita berada pada bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa Dzulqa'dah sekarang? Tanggal 12 ya. Bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena bulan Dzulqa'dah komplit menumpuk. Di bulan Dzulqa'dah ini berbagai macam keistimewaan semuanya terkumpul di bulan Dzulqa'dah. Apa saja? Maka bulan Dzulqa'dah masuk di antara 4 bulan hurum, yaitu 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 3 bergandengan, yang 1 terpisah.
Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatus syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya kata Allah, jumlah bilangan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan hurum. Kenapa dinamakan bulan hurum? Karena 4 bulan ini adalah bulan yang istimewa. Bulan hurum itu kalau kita beribadah di dalamnya, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi sebaliknya, kalau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya pun sama, dilipat gandakan oleh Allah. Maka 4 bulan hurum itu apa? 3 bulan beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah kita kenal sebagai bulan 11, Dzulhijjah kita kenal sebagai bulan 12, Muharram kita kenal sebagai bulan 1 daripada Hijriah, tahun baru. Jadi Allah ini menutup tahun dengan 2 bulan yang agung berturut-turut, bulan 11 dan bulan 12. Karena 11 sama 12 masuk kepada Arba'atun Hurum. Sebagai simbol pengingat kepada kita, jadi kita ini kalau melakukan amal perbuatan, maka tutup kebaikan lebih banyak daripada keburukannya. Kita tutup akhir tahun dengan 2 kemuliaan bulan hurum. Kemudian setelah itu Muharram dimulai lagi dengan bulan hurum. Nah, yang keempat itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab juga termasuk bulan hurum. Dia terpisah, tidak bergandengan dengan 3 bulan ini. Ya. Dan kita pahami bersama, bulan hurum di dalam bahasa Arab dinamakan sebagai al-asom. Asom itu adalah tidak sumun bukmun, kan begitu ya. Jadi tuli, tidak terdengar suara. Maksudnya tidak terdengar suara gemercingan pedang. Kalau dulu di Arab begitu. Arab sampai sekarang, tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya Islam sudah mulai baik, bagus. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, orang Arab peka. Kalau sudah ada yang menghina sukunya atau perebutan kekuasaan, maka sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Jadi terus-terus, turun-temurun. Maka perang itu kan dulu menggunakan senjata dengan pedang. Maka kalau udah perang begini, ting ting ting, ini kan gemercingan namanya. Maka di bulan hurum dinamakan sebagai asom karena di bulan tersebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab orang Arab sepakat semua untuk mengadakan yang namanya gencatan senjata. Ya wis. Jadi tidak mau berperang mereka, saking menghormati 4 bulan tersebut termasuk Dzulqa'dah seperti bulan sekarang ini. Yang kedua dinamakan sebagai bulan al-asob. Asob dan tuang, menuang. Kenapa dinamakan al-asob? Karena pada bulan hurum ini Allah menyiram, Allah menuangkan begitu ya, menuangkan keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang sangat besar Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah pada bulan hurum. Perlipat gandaan orang yang melaksanakan ibadah baik sedekah, sholat dan sebagainya. Maka dinamakan al-asob, nuang. Allah menuangkan atau mencurahkan kebaikannya super, lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lain. Ya, maka tidak heran kalau dalam bulan Dzulqa'dah ini dinamakan sebagai bulan hurum, al-asom, tuli karena gencatan senjata. Yang kedua adalah al-asob. Asob artinya nuang, mencurahkan, Allah curahkan kebaikannya di dalamnya. Baik, kemudian yang menjadi istimewa itu yang pertama, Dzulqa'dah jadi istimewa karena termasuk arba'atun hurum. Yang kedua, Dzulqa'dah menjadi istimewa karena pada bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Al-hajj asyhurum ma'lumat. Jadi haji itu
niat ihramnya itu dimulai hanya di bulan haji. Jadi Allah sudah menentukan bulan haji cuma 3. Kalau ada orang yang berangkat di luar bulan ini, maka niat ihramnya tidak sah, tidak terima. Berarti batal dia hajinya. Apa saja? Yang pertama adalah Syawal. Syawal dinamakan sebagai bulan haji. Makanya jamaah-jamaah seluruh dunia, khususnya Indonesia yang berada pada kelompok terbang pertama, mereka rata-rata berangkatnya di bulan Syawal. Kenapa? Karena Syawal sudah bulan haji. Berangkat ke sana ya monggo. Mau ikut haji yang mana? Mau haji tamattu, mau ifrad apa mau kiron, kan begitu. Tapi rata-rata kalau berangkat di awal pasti mereka menggunakan tamattu. Karena apa? Mau umroh duluan, senang-senang dulu, baru nanti sambil haji di belakang hari. Karena jauh, karena dari Syawal mau ke Dzulhijjah kan jauh sekali waktunya. Jadi mereka mengisi dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum haji, namanya tamattu. Baik. Syawal. Yang kedua itu adalah Dzulqa'dah. Dzulqa'dah termasuk bulan yang melaksanakan atau bisa berniat ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Biasanya tanggal 8 sampai tarwiyah, biasanya 8 mereka sudah niat haji, maka tanggal 9-nya mereka sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, jadi haji bulannya cuma 3. Yang pertama Syawal, yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, yang ketiga itu adalah awal dari bulan Dzulhijjah. Ini hanya bulan haji, al-hajj asyhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan hanya fokus 3 bulan ini. Di luar bulan itu tidak bisa. Misalkan ada tetangga kita mau berangkat haji di bulan Ramadan, berangkat terus kemudian niat ihram untuk melaksanakan haji di bulan Ramadan, maka tidak sah karena belum masuk bulan haji. Apalagi Sya'ban, apalagi sebelumnya, kan begitu. Di Ramadan saja nggak boleh. Tapi ketika masuk Syawal boleh niat untuk melaksanakan ibadah haji atau niat ihram. Maka yang kedua Dzulqa'dah sudah istimewa, nggih. Yang pertama sudah jelas tadi, nggih. Yang pertama adalah Arba'atun Hurum, termasuk di antara 4 bulan yang mulia. Yang kedua adalah bulan haji. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak pernah beliau melaksanakan ibadah umroh kecuali di bulan Dzulqa'dah. Nabi selama hidupnya melaksanakan umroh cuma 4 kali. Dan itu ya, 3 kali itu Nabi laksanakan di Dzulqa'dah, kecuali sekali. Yang sekali Nabi barengkan dengan hajinya sekalian. Karena Nabi melaksanakan haji cuma sekali dalam seumur hidup beliau. Tapi umroh beliau 4 kali. Sebagaimana disampaikan dalam satu riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umar kulluhunna fi Dzulqa'dah illa allati kanat ma hajjatihi. Umratan minal Hudaybiyah fi Dzulqa'dah, wa umratan minal amil al-muqbil fi Dzulqa'dah, wa umratan minal Ji'ranah haitsu qasama ghanaim Hunain fi Dzulqa'dah, wa umratan ma'a hajjatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah sebanyak 4 kali. Semuanya pada bulan Dzulhijjah, pada bulan Dzulqa'dah. Semuanya Nabi melaksanakan umrah tersebut, beliau pilih bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama haji beliau. Kapan Nabi umrah? Yang pertama yaitu ketika beliau umrah memulai niat miqatnya, niat ihram, beliau memulai dari Hudaybiyah. Kemudian satu umrah pada tahun berikutnya yaitu umrah beliau berangkatnya dari Ji'ranah. Jadi orang yang sudah pernah haji atau pernah umrah pasti paham. Biasanya pendamping atau guide-nya akan mengantar. Ini loh Nabi pernah niat dari sini. Ini loh Nabi Hudaybiyah, pernah Nabi di Ji'ranah. Ya. Terus kemudian kata Nabi Muhammad juga,
pernah niat umroh sekalian membagikan rampasan perang Hunain. Setelah perang Islam mendapatkan kemenangan, maka disitulah kemudian harta rampasan diberikan kepada orang-orang yang sudah berhak untuk mendapatkannya. Maka sekaligus di situ Nabi niat umroh dan melaksanakan ibadah umroh. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW beliau memilih bulan Dzulqa'dah sebagai bulan untuk beliau melaksanakan ibadah umroh di dalamnya, menunjukkan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang istimewa. Yang terakhir, ada apa dengan bulan Dzulqa'dah? Bulan Dzulqa'dah dinamakan bulan yang istimewa karena yang keempat, Nabi Musa alaihissalam. Ini cerita Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang istimewa, yang riwayatnya di dalam Al-Quran dan ceritanya banyak sekali. Dan Nabi Musa adalah nabi yang disebut di Al-Quran banyak sekali namanya. Beda dengan Nabi Muhammad yang cuma 4 kali disebut. Tapi kalau Nabi Musa banyak sekali beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi Musa itu akan mendapatkan, akan diberikan oleh Allah kitab Taurat. Maka Allah akan memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa tidak gratis. Ada syaratnya dan berat. Ya apa? Yaitu caranya Nabi Musa dengan cara bertirakat. Tirakatnya di mana? Yaitu di atas Bukit Tursina. Seperti kemarin waktu ketemu Habibur Rahman ya. Beliau kuliah mulai dari SMA sampai kuliah di Mesir, cerita beliau 9 tahun di Mesir. Beliau cerita pernah naik ke Bukit Tursina yang di Mesir. Kata beliau pakai 3 jaket nggak kuat, masih tembus sampai 4 katanya ya. Pokoknya tebel punya jaketnya. Kenapa? Dingin sebab tinggi. Terus saya membayangkan beliau, kita sebagai manusia biasa udah nggak mampu, bayangkan sebentar saja jadi naik pagi, nanti sebelum malam harus turun lagi karena tambah dingin katanya. Bayangkan mereka hanya sebentar dan sudah tidak mampu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Nabi Musa yang beliau berada di atas Bukit Tursina selama 40 hari? Seperti apa beliau mengalami hal itu? Ya, tapi walaupun kita tahu Nabi punya mukjizat, bagaimana makannya? Di atas nggak ada warung kopi. Bagaimana nanti dan sebagainya. Tapi itu sudah wallahu alam, sudah urusan Allah. Karena Allah Maha Pemberi, nggak mungkin Nabi Musa dibuat kelaparan di atas. Ya, ternyata Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa, syaratnya harus bertirakat selama 40 hari. Jadi banyak pemberian dengan cara tirakat, tidak ada yang gratisan. Nabi Muhammad pun begitu, dibuat senang oleh Allah untuk uzlah, untuk tirakat. Di mana? Ya termasuk di Gua Hiro. Nabi juga sering ke atas, ya sering berdiam diri. Nabi-nabi pun begitu. Maka sebagaimana janji Allah, sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa wa'adna Musa salasina laylah وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepadanya kitab Taurat setelah berlalu 30 malam, dan kami sempurnakan 10 malam lagi sehingga totalnya 40 malam. Ya, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya menjadi 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaiklah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dari ayat ini sudah jelas Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk berdiam diri. Yang pertama Allah memilih bulan Dzulqa'dah 1 bulan penuh 30 hari. Setelah itu Allah tambah 10 hari di bulan Dzulhijjah.
30 hari di bulan Dzulqa'dah, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka ketika sudah sempurna 40 hari Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina, baru Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Maka ketika Allah memanggil Nabi Musa untuk ke Bukit Tur Sina selama 40 malam, maka Nabi Musa meminta tolong kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun, untuk menjaga kaumnya. Karena Yahudi dari dulu begitu. Orang Yahudi memang terkenal dengan kaum yang mukong, yang paling banyak bantah. Ternyata betul, ketika Nabi Musa turun, mendapatinya sudah berubah kaumnya. Kaumnya ternyata bukan menyembah Allah, malah menyembah sapi. Yang membawa sapi, ya namanya Musa juga namanya, tapi Musa As-Samiri. Jadi dia buat sapi bergerak, bisa ngomong, bisa tanya jawab, mengaku sebagai Tuhan. Ujian bagi orang Yahudi di saat itu. Sehingga Nabi Harun pun kewalahan dan tidak mampu untuk mencegah hal itu. Sehingga Nabi Musa ketika melihat kaumnya berubah, marah Nabi Musa, datangi, kemudian beliau mendatangi Nabi Harun. Saking marahnya, Nabi Harun ditarik jenggotnya. Kamu ini nggak bisa memegang amanah ini, kok malah tambah rusak, katanya. Nabi Harun, beliau mengatakan, sudah wahai saudaraku, sudah aku dakwahkan, aku sudah larang, tapi emang begitu bawaannya Yahudi ini, katanya. Jadi emang otaknya ya begitu, keras kepala. Sehingga saking kuatnya Nabi Musa narik jenggotnya Nabi Harun, sehingga Nabi Harun pun sampai jenggotnya ada 2 warna, satu warna putih, satu warna hitam. Siapa yang menjelaskan itu? Ya Nabi Muhammad yang melihat Nabi Harun di langit ketika pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketemu Nabi Harun jadi putih hitam, saking kuatnya. Nabi Musa kuat. Jadi untungnya Allah memberikan kuatan juga kepada Nabi Harun. Seandainya enggak kasih kuatan, mungkin meninggal juga Nabi Harun. Apalagi ditarik. Nabi Musa satu ketika sebelum diangkat menjadi nabi, waktu Nabi Musa hidup di Mesir, ketemu suku Kiptia. Kiptia adalah sukunya Fir'aun. Sedangkan Musa dari Yahudi. Terus kemudian ketemu 2 orang bertikai, maka karena yang salah memang Kiptia, bukan Nabi Musa membela kaumnya yang Yahudi, maka katanya Nabi Musa, kamu yang salah, kamu yang keliru. Hanya diginikan kepalanya, tak gitu, sentuh tok gini, mati. Langsung mati. Sehingga Fir'aun, kabar itu tersebar masuk ke Fir'aun. Fir'aun memang dari awal sudah tidak suka dengan Musa, cuma karena istrinya aja, karena cintanya dengan Asia, sehingga dipertahankan Musa. Aslinya dari kecil sudah maunya dibunuh terus Musa. Dengar Musa berbuat begitu, itu kesempatan sudah. Akhirnya Nabi Musa diubur-ubur, itu pengejaran pertama. Sebelum pengejaran yang di Laut Merah, lain cerita, itu kedua. Jadi pengejaran pertama Nabi Musa sudah dikejar di saat itu. Sehingga Nabi Musa lari, pokoknya lari aja, nggak tahu arah. Nggak tahunya nyampe juga di Arab. Ya hanya bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah seorang nabi, adalah mertuanya Nabi Musa. Baik, para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, dari sini sudah jelas. Maka tentunya dengan bulan Dzulqa'dah yang mulia ini menjadikan momentum bagi kita semua untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, karena bulan ini adalah bulan yang baik, bulan pelipat gandaan pahala, bulan Allah curahkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda juga. Ya, di sini juga terakhir ada lagi peristiwa yang lain di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Bani Quraidah. Kemudian pada hari Kamis 6 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah berangkat dari Madinah untuk menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada. Jadi Nabi pun pada hari Kamis tanggal 6 Dzulqa'dah, ya ke-10 Hijriah. Terus kemudian pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-3 Hijriah terjadi perang Badar Sugro. Jadi perang Badar ada 2, Kubro dan Sugro. Yang perang Badar Sugro, perang Badar kecil, itu terjadi pada tanggal pada tanggal ke-3 Hijriah. Yang terakhir, yang keempat, pada hari Sabtu tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 403 Hijriah, wafat seorang ulama ahli ilmu kalam dan ahli debat yang sangat masyhur,
yaitu Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau adalah seorang pejuang, pembela dan penyebar madhab Asy'ari yang tidak lain adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ke berbagai macam penjuru. Berkat kegigihan dan perjuangan beliau dan ulama-ulama aswaja lainnya saat itu, akidah dan ajaran kelompok-kelompok yang menyimpang semakin tenggelam dan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Alhamdulillah, dari sini sudah jelas. Ulama pun juga selain ada masa kegembiraan karena perang menang, yang kedua juga ada masa bergabung juga karena ulama yang terkenal pembela Ahlussunnah wal Jamaah meninggal di bulan Dzulqa'dah. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa menjadikan momentum bulan yang berharga ini untuk betul-betul kita bisa mengisinya dengan amal kebaikan-kebaikan, maka sehingga Allah ketika mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.